klik Ustadz paling tampan se-Kabupaten Bangkalan, pasti keluar saya itu nanti. Makanya kalau kangen nanti klik Khalil Yasin, itu banyak Khalil Yasin, namun saya paling ganteng empok jeleknya. Tak percaya santri bini ketika ceket edung kilaku ntar gak kemah muka kotakan stes kaca tanya aki tak berjanji tak usah ngaku lek tak usah ngaku jadi ceket edung muka kotakan ibu lebih kotakan kaca ini apa lagi nganak sabun teng itu bekejeding mau keluar kodon mau keluar sikat mau keluar sabun mau keluar kaca itu ku boleh padahal muanya segelas kaca kamar masuk ke kamar mari nak soroi akan boleh kapan mari masang kodung mari masang kelampih maka ada kesekolahan lebet tidak kamar beri kecacan dia lagi tekku kalau bukan santri gak bisa seperti itu. Ini jadi santri keluar lebet keadaan terlumpah pada mobil tamu yang nganggur pakai potek serion ini cuma santri yang bisa, kalau bukan santri gak bisa. Masuk ke dalam kelas, ya ada ustadz merangap gitu ke penuan, buka buku yang tenang. Ini dalam buku na esen kaca. Beda mangkene keselebih pentran boleh, bener ya saya kaca. Aja mah rajin itu kan rangaki. Lah ini bagus, ini diistiqomahkan, artinya ini adalah ciri awal santri. Santri itu tidak pernah menilai dan melihat orang lain, tapi santri itu harus menilai dan melihat diri sendiri. Adakah pada diri ini kekurangan? Selama diri ini masih ada kekurangan, maka kita tidak boleh menilai kekurangan orang lain. Teguh. Makanya santri nikah iman gaman pasti paling bersih, pasti paling rapi. Iki napa ki? Sampeyan minta rapi tak? Santri laju. Nari kan santri anyar gitu dengan dia. Mun sikit santri rapi, makan sampai lagu nah. Santri mangken ben santri lambe jauh pita. Cara angkui ben apa jeng nikah tak pada. Bener apa ada? Lambe mun jamaah repuan ada. Samangken la akomat ki sibu kamal abda. Alhamdulillah pada kesempatan mangken kaula ajunan sareng Allah takdir aponong alengki dalam acara pondok Ramadan ya. Kita sudah masuk hari keempat dan sekarang memasuki malam 5. Apa sah oleh 5 hari insyaallah saya pikir mun sambian bini si abu ke atapi bila si mulia. Kenapa kok demikian? Santri itu tidak tidur kalau esok mau pulang. Tinggal apa hitampe tak mari hitampe kurang gini epo keluar hitampe boleh ki. Kok tahu? 5 tahun yang lalu saya adalah santri aktif. Jadi saya tahu seperti apa santri. Santri itu bahagianya paling gampang. Mun orang muda luar ni keseterobu nggak melarat. Santri ni gampang nggak bungan mati lampu boy hore. Itu santri. Jadi santri cukup mati lampu ni kada bunga. Kapan lampu di boleh ada ngaji kana eko. Oleh karena itu mudah-mudahan adik-adik yang ada di pondok pesantren ini bisa menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas, mudah-mudahan santri membaul ma'arif leres bisa menjadi santri yang nanti menjadi orang yang bermanfaat kepada seluruh manusia. Amin Allahumma amin. Adik-adik santri yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa makna daripada santri itu. Kelak masa ikut aki siapa kita? Apa boleh gila? Norok kiai sampai mati. Mun acara mengudah ikut bayi laki. Ini dari mana gila? Jadi santri itu apa makna daripada kata santri? Banyak orang yang memaknai kata santri itu. Ada yang menyatakan santri itu dari penggabungan 2 bahasa. Santri al-insan, tri telok. Kalau santri maka harus punya 3 hal. Yang pertama iman, yang kedua
butuh kasih tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ada yang menyatakan santri penggabungan dari dua bahasa, al-insan dan tri. Insan adalah manusia, tri adalah tiga. Jadi kalau kita menjadi santri harus mempunyai tiga hal: iman, Islam, ihsan. Itu yang pertama. Jadi santri ini kemudian saya ngucaki dari al-insan dan tri. Definisi yang kedua, ada yang menyatakan santri itu dipilah dari per huruf. Santri esennya satirun anil uyub, ada yang menyatakan seperti itu. Nunnya naibun anil masayih. Ataknya mari deki ibulina boleh. Ataknya taibun anil dzunub. Ar-ra'nya raghibun fil akhirah. Iyaknya ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ibulina boleh bagian saya tulis ah. Jalan sini ke santri ini coba senikah. Adik-adik santri satirun anil uyub abid bah coba boleh ngajak senikah. Bainal muhibbain sirrun laysa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi. Di antara dua insan yang sedang bercinta terdampar dua rahasia yang tak dapat diungkap dengan kata-kata. Nah, karena kopa. Andai ya kopa tanya kiapan mari lagi langsung apan. Ingun satirun anil uyub apa kan nak cangkir buruk apa cek cangkencang tapi kan sini kesan terbiasa lagi mungkin ustad kamu tak nyapok tat ngadek gelut tat apa nak boleh pah nulis kada patah pedeng tat cek dengan endeng kaya dengan tat pas paling pengkir ki ngocak tak ustad dicetak kecek rajo nek ngaku membuin jambo daya. Wis ada yang menyatakan santri itu maknanya per huruf. Santri yang pertama sin itu apa? Satirun anil uyub, menutupi aib-aib, menutupi kekurangan-kekurangan. Yang pertama. Yang kedua nun naibun anil masyayikh, pengganti daripada para kiai, pengganti dari guru. Taibun anil dzunub, bertaubat dari dosa kalau punya dosa. Itu santri. Roghibun fil akhirah, lebih mencintai kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Ibu ni ta'ala aku dikipan santri ta'ala aku kocang roghibun fil akhirah, mulai ke rumah sampean alaki abini selaki abini pakaro muter tasbih pun berang langgar tak buambu sampai duhur njak matuan ngucap puter tasbihna cong pan lapar deki kelat tasbihna ini alakoh. Tapi kalau santri itu doanya sebagaimana doa Rasul, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini adalah tujuan kami dan menjadi akhir dari ilmu kami. Dunia ini kegalebatan penting tapi gara-gara dunia cak lupa akhirat. Jadi kalau santri makanya rohnya itu raghibun fil akhirah, lebih mengedepankan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Iyaknya ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau bisa memerintahkan kebaikan, perintahkan. Ayo sabu jeung kakek bangkok situaan dong jak Rasulullah. Bukan, santri itu harus mengikuti Rasul. Bagaimana Rasul? Ana awwal wajibin ma amartukum bih. Kalau kita santri, kita tidak akan memerintahkan kepada orang lain sebelum kita sendiri melakukan apa yang kita perintahkan. Senah satirun, nunnya naibun, taknya taibun, ra-nya raghibun, iyaknya ya'muru bil ma'ruf. Ini definisi yang nomor 3. Mana makna santri, dan ini yang banyak digunakan oleh para ulama Jawa Timur. As-santri bisyahidi hali. Santri itu ketika melihat realitanya. As-santri, siapakah santri? Bisyahidi hali, dengan melihat realita santri. Satu ciri-cirinya, mayya'tasimu bihablillahil matin, orang yang berpegang teguh kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini santri. Jadi kalau santri harus punya ikatan tali khusus kepada Allah, lisannya Allah, perbuatannya kepada ridha Allah, hatinya berisi Allah.
maka namun santri kan ibli tuah Allah kapi doa mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, pasti ada Allahnya setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal. Doa mau tidur bismikallahumma, bangun tidur ba'dama amatana. Doa mau kencing Allahumma jannibna syaiton wa jannibis. Oh kita tahu berarti dekit di budaya berdana doa aja bikoi. Itu santri, makanya selalu Allah tapak Allah. Itu kalau santri kengcoman yang namanya likulli syai' mustasnayat, beda pengecualian. Magilah kutu Allah pas Allah kapi ujian 15 salah 14 bener ning situ. Pandik guru tanya aki, ini bagaimana kok ujiannya salah semua? Dan tenang, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu. Untuk akan kau ikut togji ya kakek iya. Jadi kalau santri itu adalah mayyaqtasimu bihablillahil matin. Yang pertama, orang yang punya ikatan dan tali khusus kepada Allah. Yang nomor dua, wa yattabi'ur rasulal amin, dan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor tiga, wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Santri itu harus fokus ke depan, santri itu harus fokus kepada tujuan. Apa tujuan kita? Manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Gusti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Wis, ini santri kita sudah dapat 3 definisi. Panyandarnya cek dalam. Nah bagian korsen aja gulun apa guna segini gulun ya kan? Cak gelak lah. Ada segini karo orang itu. Nah apa maksud tah mun pikir nang kok jera aja. Yang ku apa nabi kakek? Kumah kena sekulil yasin, sekumah kulil yasin pan lebat pah ngucap. Ada nih kene kada. Umpan tunggu badai ngangku wari biko kakek. Seseorang itu jangan dilihat dari luarnya saja. Buku itu jangan dilihat dari covernya, karena buku yang covernya jelek isinya belum tentu bagus. Wis, sekarang saya akan rincikan satu persatu. Ini santri. Jadi santri itu harus punya identitas, harus punya definisi, harus punya ciri. Cirinya apa? Kalau kata ulama Jawa Timur, santri itu kalau di pondok yang pertama, lazimul jama'ah wal mutala'ah tanalu uluman nafi'ah. Santri itu kalau mau menjadi santri yang sukses, yang pertama lazimul jama'ah, harus biasakan sholat berjamaah. Jadi mungkin laku tu dijaga, mun santri jaga ke laku. Jaga kan lego budin dapur. Badin nabantan sa senika. Badai pondok nikah boleh lambu andi kancan nikah mun tedu ngaseng malam menikah kamar nikah asa dia sejata. Akalam pian takwa pecan sebab jetiing. Tapi si tendung akalam pian tendung tersejata. Kebetulan di pondok saya itu kebiasaan saya aja ke ini ke kiai langsung. Jadi mun namarin abu jeng kiai ini ke keliling takut beda santai segitu. Jaga. Nika mun saya percaya sahabat nika langsung paham bareng Allahu Akbar. Tahu tuh dah langsung abu jeng. Jadi tang kiai oh berarti abu jeng nak ganai. Baru sejak saran di situ. Ketika kiai ini aja kan langsung keluar guru. Kiai kapan turun sandal kiai tadi. Kan lakar biasa santri ini kesini ketanggi. Santri ini kan ngalak sandal selain ini kesekanjaan ini kebiasa. Jadi mun kita teman ngalaan sandal selain ini kebeni santri asli. Santri ini ciri-ciri persis ini kedua. Pertama bitel gatel, nomor 2 ngicuan sandal. Mun 2 ini kita ikan laku hilok peti cek santri ini. Ngicok seluber bolamba. Mungkin apa ngi? Nika santri sikat ngampong odol nemu betina sabun ngasak santri balau. Mereka stok kan beli sebendel berna merah. Iki bakal kotakan oleh seminggu berna berna telok kuning biru merah. Ding kancane polong kabdi apa bolong. Nika santri, muntah senika kita beli santri iki apa ngi? Tapi hebatnya kebiasaan santri harus dijaga. Apa? Santri itu selalu introspeksi diri. Ini kebiasaan santri bini, santri laki sebagian. Iki apa ngi? Santri itu harus selalu introspeksi diri.
mangkana iman ka iman ring laki abeda ni ko cuma santri mun punya santri ada sabeda ring laki artinya santri itu menjaga diri tidak menjaga orang lain tekun tak perjanji santri bini ketika je ketedung dia laku ntar gak kemah muka kotakan stes kaca tanya aki mun tak perjanji tak usah ngaku lek tak usah ngaku jadi je ketedung muka kotakan ibu lebih kotakan kaca ini apa lagi ngana sabun eteng-teng itu bekejeding mau keluar odon mau keluar sikat mau keluar sabun mau keluar kaca itu ku boleh padahal muanya segelas kaca kamar masuk ke kamar mari nak soroi akaca boleh kapan mari masang kodung mari masang kelampih mangga ke sekolah an lebet tidak kamar pada ke jendela lagi etekku kalau bukan santri gak bisa seperti itu. Ini ciri santri keluar lebat kadang terlumpah pada mobil tamu yang nganggur pakai botek sebion ini cuma santri yang bisa kalau bukan santri gak bisa masuk ke dalam kelas ya ada ustadz nerangak gitu ke peluan buka buku yang tenang ini dalam buku nak isinya kaca beda mangkene keselebih penteran boleh bener ya saya kaca aja mabah rajin tinggal nerang lagi lah ini bagus ini diistiqomahkan artinya ini adalah ciri awal santri. Santri itu tidak pernah menilai dan melihat orang lain, tapi santri itu harus menilai dan melihat diri sendiri. Adakah pada diri ini kekurangan? Selama diri ini masih ada kekurangan, maka kita tidak boleh menilai kekurangan orang lain. Teguh makanya santri nikah iman kaman pasti paling bersih, pasti paling rapi. Iki napa ki sampean minta rapi tak santri laju kan santri anyar gitu dengan dia mun sikit santri rapi mangkan sampai lagu nah santri mangken ben santri lambe jauh pita cara angkui ben apa jeng nikah tak pada bener apa ada lambe mun jamaah repuan ada samangken la akomat ki sibu kamar abda cak pak kaki saya gue jangkok lek itu pak kering ngapa di saya gue tetapi santri itu yang pertama orang yang mampu melihat kekurangan diri sendiri cuma santri. Yang kedua kritis itu santri. Jadi santri itu cepat tanggap ketika ada yang salah langsung ikut caki. Mun yang lain kan gendeng mun santri lo bisa iki napa ki? Iki napa ki? Mampu bener santri. Udah dimin teman ada guru tugas dari Al Amin, dia guru bahasa Inggris. Acara bahasa Inggris tak belum tahu akhir gurunya saya kalahkan ya. Ibu guru, kebetulan gini, ya nak. Kalau bahasa Inggrisnya nasi itu apa? Rice. Kalau panjang long. Kalau nasi panjang long rice. Salah bu, nasi panjang bukan long rice, apa? Lontong. Ibu udah mikir papan tegak kalah kali nak kanak. Itu cuma santri, kalau bukan santri gak bisa. Ada guru tempo ngajari pak semangat tak? Gurunya ini guru teknologi, guru sains. Anak-anak sekarang di Jepang sudah ada kendaraan yang kecepatannya 1000 km per menit. Mun selain dengan dengkeng mun santri, Pak Guru, mbojok ada gendek mun pas sampai 1000 km per menit mau di biru ngaltok kaki. Menalapan santri takut mungkin guru nambah ngocak. Ya kalau gak mungkin ya bawahan dikit lah, bawahan dikit. Sekarang di Amerika setelah Apollo NASA meluncurkan Apollo 11 ada pesawat mampu mencapai rembulan. Sekarang di Amerika NASA N73 sudah mampu menembus matahari. Mun santri nyampit mangkat pat mali potong bentak dia tak tiga. Gak mungkin matahari itu api pak, gak mungkin nyampe sana. Can guru ya kalau gak mungkin nyampe sana ya bawahan dikit lah, bawahan dikit. Jadi nyaman nak kena santri di patu bah ngucap. Ngak dia lokah hebat pak, mau ngak dia hebat hebatan kok dia. Ada apa kaki? Saya itu dulu lahirnya dari buser pak, bucel. Bulan ini kelambak saya nembi keluar dari bucel. Pak guru nambah ngucap cek kalakal jong. Mak di mak tak kira mungkin benar-benar serembik dari bucel ya. Kalau gak mungkin bawahan dikit lah, bawahan dikit.
Itu siapa yang bisa? Makanya jadi santri itu harus jangan punya perasaan gengsi karena santri. Coba kita lihat, Indonesia itu beberapa kali dipimpin oleh santri. Kita lihat di Kabupaten Sumeneb ini pernah dipimpin seorang bupati namanya Kiai Haji Busrol Karim. Kenapa kok Kiai Haji? Dulu dia adalah santri dan pernah menjadi bupati. Di Pamekasan pernah dipimpin oleh seorang bupati yang namanya Kiai Haji Khalilur Rahman. Kenapa kok bupatinya Kiai Haji? Karena dia dulunya Di Sampang pernah dipimpin oleh Kiai Haji Fannan Hasib. Kenapa kok Kiai Haji? Dulunya adalah Bangkalan berturut-turut dulu Kiai Haji Fuad Amin, sekarang Kiai Haji Abdul Latif. Kiai Haji kenapa? Dulunya adalah Jawa Timur pernah dipimpin oleh Kiai Haji Saifullah Yusuf. Kenapa kok Kiai Haji? Dulunya adalah Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang disebut dengan Gus Dur. Kenapa kok Kiai Haji presidennya? Dulunya adalah Jadi santri itu gak usah minder. Makanya kita pulang harus menyatakan saya bangga jadi santri. Kami adalah santri. Pagi sore kerja kami adalah ngaji, malam kerja kami adalah ngaji. Gak punya sepeda motor, kami jalan kaki. Gak punya duit, kami tidak rugi. Kerja kami tiap hari cuma ngaji. Habis ngaji kami tidur lagi. Dengan sini saat edung sehari semalam tak kujaga karo santri. Punya santri kan tak bisa. Unik santri itu. Santri ini kesing malam bental situng terus sebelum cetak. Kapan ngetek gak lagi situ kan lega lah lebur bau na coy na macam ban kita. Makanya ciri khas santri itu jangan sampai kita hilangkan. Ini santri. Karo situng mun keluar cangkui ampung ibeun sandalakan cangkui mun keluar. Ya. Mun dibentukan lah biasa. Letek beni gosop yang ibu sandal. Pernah di pondok saya itu dulu saking dari cermat tebulan sandalelan to pahi beriin gembok. Pahi gembok ketika gembok cek pun kalau beri bacaan pakun sandale beri bacaan saya ngalak mentur tumpesai ada elang ben tumpesanya akhirnya tak betang arah pahi gembok sandale pahi kunci pahi gembok situng tak tahu saya gembok kapan ngalak kapan yang kucau dan langsung paha kentang gue tak betah biasa ku pate pahi buang ya elang ben bawa gembok mas. Jadi yang lain santri itu boleh dipakai tapi untuk ngangkui sandala orang mon boleh je angkui. Karena terkadang santri yang pun sini kapan mulai ajum atas sandal ibu si gendengan kapan mulai iki kiri ki alabut kaki mi ibu sandal kiai ki cek kiai kelak si makun ketika khutbah Arab kiai si khutbah kelak kan ada debu orang gula ben sambian kusba kusabon duit bak cubang tinggal lagi ya. Kan sandal bak coba yang anak si gendengan itu nika santri mon santri nika kalau teman kalaan mon santri nika kalau teman ka bade situng penduk nika beda bendera ke Senin. Akhirnya ada Senin abada akhirnya upacara. Akhirnya di kepala sekolah, cong, okor pang di cong, berempat yang sini aja. Biko tali nadeki ngelaki natali, biko masih bendera. Akhirnya santri ini kau bahongkong atas naik. Si okor tali, biko bahongkor di atas ke bebe. Kapan toran di kepala sekolah ibadain cong. Cara nengokor tengki kita usah ada iya, aja mau lapu kaki mati. Kecil apa? Dia cukup tebu pang-pang patedung okor bebe kan tak nyiksa kaki cong. Berhubung santri bagi salah bah di alabon. Oh ya mun sani kenyaman benih yokor tengki, lu tak yokor lanceng kata. Nah itu santri, kalau bukan santri gak bisa. Makanya pertahankan. Yang pertama lazimul jamaah. Ya. Yang kedua wal mutalaah. Santri itu harus bisa sholat berjamaah. Artinya ciri-cirinya harus dipertahankan di pondok. Kalau santri harus bisa menjaga berjamaah. Yang kedua wal mutalaah. Santri itu harus menjaga mutalaah. Nih sampean Kleman kapileku ji. Yang membedakan santri dengan yang bukan santri apa kebiasaan dan apa dan yang dia pegang. Menekuk HP itu santri benih tak oleh tapi harus ada waktunya. Nggih? Santri itu harus kitab. Perlu diketahui orang alim ni kata ada marga ngaji tapi orang alim ni kala benar mutolaah teku bi sampian eka di ma'budu kiai alim eka di ma'budu bu nyai pinter nika beni oleh ngaji tapi oleh mutolaah ngaji nika mukan ilmu kula ben sampean tak oning rohen ketika ngaji oning bab masalah rohen kula ben sampean tak oning sirkah ketika ngaji ka nyai ben ke kiai nika semuka beunglah beungah kula ben sampean oning sirkah kula ben sampean tak oning seanyama ijarah tak oning senyama ariyah karena ben ngaji itu adalah pembuka ilmu. Setelah kita masuk
maka caranya harus mutolaah. Siapakah orang yang paling pintar? Bukan orang yang paling banyak mengaji, tapi orang yang paling banyak mutolaah. Makanya di pondok-pondok pesantren pasti dikawal lazimul jama'ah wal mutolaah tanalu uluman nafi'ah. Kalau santri sudah membiasakan sholat berjamaah dan membiasakan mutolaah, maka insya Allah dikabulkan oleh ilmu semanfaat. Jelas? Dulu kebiasaan di pondok pesantren, saya dengan teman-teman itu jam 1 itu bangun, aku beli kopi. Kebetulan saya dulu itu adalah ahli hisab, perokok dulu saya, makin nambungki tandi besar saya beli. Bumuni pondok cak dengan gampang, mun tandi saya kerokan terkadang dalam ceng punya kiai iki, bukan kan ceng lanceng munding kiai, mun tandi pakai sopak ya, ding jaya ben bedena surya aja, jadi ke buseding surya, koncong ding rokok jaya aja samsu ding jaya, lanceng ya lanceng boleh, kan sini ke santren. Jadi kalau malam itu bangun jam berapa? Jam 1 siang tedung, malam jaga amut telak sampai bila? Sampai subuh. Amut telak tok enten lo amut telak tok, amut telak paling setengah jam. Kapan amut telak sengkep akan tu parabon boleh lambat kan pada mun sampian tak napa amut telak deki pas kakan deh anu ya tak holil sing sero ganteng oke kan ikan lo apa pelek tempo ngarasanan coba kan ngarasanan deh iya aslinya kuliah ke benih keng ganteng keng tak coba iki aslinya ganteng ben coba nih ke benih dari muas nih tapi dari orang sing abes. Maka namun santri ini pasti santri ini rata-rata ikut senengi orang santri ini kalau kutu ganteng lo kutu ratin apa pulang santri ini kada imun wudu biasa orang munda imun wudu nih kan ia besaki di orang ini bah lebur bah seneng orang mun ahli audu benih bah audu ratin tapi sampean sing abes nih ke orang seneng lebur ada auranya mun cang nak kena makin makanya sampean lazimun daimul wudu sampai ini ke alaikum bidaimil wudu biasa aki audu betal audu ini kenyaman daimul wudu sampai pada imul hadas akan tok menaudu oke menoreng rok luar kasa kami tebon paraben kesebeni audu abda jadi boleh ben sampean mun abda do audu tak kira karena mun kadung abda saya audu ani ka emat iki napa ki mun pacara mantan kul 11 abda pah mari kul telok tak kira abda yang duhur arapa tanggung beda apa nak boleh abda ki audu ali penan keng tebel kang ngucap tak ki kebi biru tekok ngaltok bi biru ngana dia mabuk terkegara kon siapa kontang sukokoh haramun ngucap sebab betul kakek kita kok ngerti ginjone iki makanya menterorat dina sambian lialik menterorat dina dua nih kagalako saya pertama ada imul wudu betal audu ini kayak keratin sambian beli pak muana audu kayak sing abes lebur senomor dua menterorat dina nyarikan jasa cubaan ya sambian nih keratin mau kanjana cuma ratinan boleh ya elah gula ni kagak genteng ke TV mun beda kancan elang gula ki mun belum ben segentengan tak jadi sampean mun teratir nomor situng da imul wudu nomor 2 kita berenang ke TV laratin itu saya ulangi lagi jadi santri itu harus punya ciri khas ya Kleman sampian dek kecompok ciri khas yang pertama seorang santri yang paling jadi perhatian masyarakat akhlak tulis. Yang kedua apa yang dipegang jadi mun santri makin aku HP cek deng pedeng geluh nggih jadi bedakan antara santri dengan yang tidak santri mun se santri mulai depak ke rumah pada TV tak temati HP tak ibu teku tok tak ibu sabe orang bah ngucap oh ya mun deui apa nih pemundu ke kana mun karo tau niku TV bentukan niku HP akhir terkadang saya pebuduni ke alma mater pondok pesantrennya benih tak online niku TV online jeung ding TV benih tak online niku HP jeung ding TV tapi harus ada waktu setelah tenang di lebih Ramadan hataman Al-Qur'annya berapa jadi kalau sampean punya grup WhatsApp itu nanti di grup buat grup untuk hataman Al-Quran biar IT ini ada manfaatnya untuk jalan menuju itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kakek surat lempak engkau jus telok engkau kakek jus empat setengah jus lema engkau jus udah nginum dia jadi usahakan IT yang kita gunakan itu adalah IT yang menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama akhlak yang kedua kebiasaan kita harus beda antara santri dengan yang bukan santri artinya harus lazimul mutola'ah iromani kemutlak pakun kotu iklaku mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu amin jadi sampean sepeleman dekik tekpu gamar sebungkol juga lah andok aja sabar aja gibah kente kitab ya jadi sampean mulai cek gibah kapi rambing cek sandal lah kun telok iki andok kayak gibah kapi cek dengan majalah iki bersabar tidak penting
andok tak usah gibah, sandal tak usah gibah. Baru kadang sandal iso bebe apa? Jangan nak dingkan cander ya. Jadi bagian sedak penting pengeluar isi kitab sehingga ada pak kedompok sampean pakun kak bukan kitab. Jelas lagi. Ini santri. Jadi yang pertama santri itu harus beda. Yang pertama akhlak. Yang kedua apa? Yang kedua kebiasaan kita, keseharian kita. Cek sampai santri ini kepada bensetak santri, nuku TV pada, nuku HP pada. Yang ketiga adalah pergaulan harus dijaga. Itu santri. Jadi santri nikah harus mempunyai sifat iffah. Apa mana iffah itu? Menjaga diri. Apa menjaga diri itu? Cek nyak benyak akan coba orang luar. Bila lebih sampean nik binian. Perempuan itu beda dengan yang tidak perempuan. Ring laki keluar rumah mungkin dibilang pantas, tapi mending bini dengan ada Roma dukar dua along polong. Kalau bukan santri bisa saja pantas, tapi kalau sudah santri itu sudah tidak pantas. Paham iki? Makanya kalau dalam kaidah santri itu ada sayyi'atul abrar min hasanatil muqarrabin. Sini kele, mun kelompok gula, ni kata aku caan kaimbong pantas. Tapi mun kiai muka aku caan ni kata pantas. Jelas iki? Orang biasa nuku HP sehari lebur, obuk merah lebur, keng mun santri tak pantas. Kenapa? Ada kelas, ada tingkatan masing-masing antara santri dengan yang bukan santri. Jadi mun sebenarnya santri EPTPS obung bayi beri kerja kerja mancok sing kesembilan lambang roh. Kan lambang mun sebenarnya bertemancok kan pakai kibe gulis kan beda biasa nampun mo. Pah obung pemirah pakai penyerongsong atas, mantar karo burumbu. Nyari mano lebur pada tahu dan gerengan ngetas gendung. Mun orang biasa pantas. Tapi kalau santri gak pantas. Jelas lagi. Kalau santri cek sampai aguncing mengkebeni mahrumah. Boleh nggak ke pasar? Boleh. Tapi yang ngantar harus ayah. Boleh nggak keluar rumah? Boleh. Tapi yang ngantar harus saudara. Napa boleh aguncing kadang lagi lain. Aguncing pada bini mun santri gak pantas. Jelas lagi. Ini masalah pantas dan gak pantas. Masalah haram dan tidak haram itu beda. Nikah santri nikah bahas masalah pantas lah. Tapi mun santri nikah beda pantas beda punten. Mun masalah halal ben haram tak usah bahas santri maki beni santri haram kapi mun ajiling paraben pakun haram mun ngangku celana lejing roh seketat pan sing ngangku semua lempo pahinga lontong banyak gelu beres roh mun ngak juga tak usah santri maki beni santri haram. Saya ini membahas masalah pantas tidak pantas. Ada ranah santri, ada ranah yang bukan santri. Tidak sampean sesantri ben sampean setak santri. Makanya harus beda. Mudah-mudahan kita ini yang santri oleh Allah bisa istiqomah, amin. Bisa menjadi santri yang iffah afif atau afifah, amin Allahumma. Dan ciri-ciri iffah itu kalau dalam kitab I'anatul Talibin Sayyid Abu Bakar Sato, aslul iffah ghaddul basar. Ciri-ciri orang iffah itu satu apa? Ghaddul basar, tengal penunduk. Ini kan ciri-ciri iffah. Makanya di dalam kitab I'an itu ada situ kalimatin jauhariyah la ya'lamuha illal aqla. Ada 5 kata mutiara yang tidak tahu kecuali orang-orang yang punya akal. Yang pertama aslul muhabbah al hadiyah. Asalnya timbul perasaan cinta itu adalah memberi. Makanya mun lambek ketika Valentine kan diberiin coklat. Kenapa? Biasanya mun diberi ampo pahe gengai. Nomor 2 wa aslul iffah waddul basar. Bangki santri iffah ta nikah menjaga pandangan. Jadi mun santri jatuh kadang ngakui kaidah. Ada kaidah dari Sidina Ali, nadratul ula lakah wa nadratus saniyah alaikah. Pandangan pertama itu halal bagimu, tapi wa nadratus saniyah pandangan yang kedua alaikah. Kenapa kok pakai lam dan ala? Ala itu mudarat, artinya huruf mentangcir pakai ala beda dengan huruf mentangcir yang lain. Makanya nadratul ula lakah. Pandangan pertama boleh manfaat atas kamu. Artinya mungkin tercelik, pah nomoreng bini aku tangan beri kan tak haram. Lengki kan seni kelebat yang bongpah bereng bini aku tangan beri celik kan tak haram. Le seharam panas celing boleh abu ni lebu lah ini yang enggak boleh. Jadi yang haram itu yang nadratus saniyah. Santri mah ngakui kaidah. Oh saya tak haram mun pertama iya. Oh iya mun dia kenapa tidak ada terus jatuh lagi lah sumpah celing dah iya. Ini kenyamanan kalau ngakal nah hukum iki. Jadi ciri-ciri santri itu iffah. Iffah itu ciri-ciri yang paling bisa dijadikan pedoman. Saya iffah atau tidak? Tak usah tanya ke guru, tak usah tanya ke orang. Kalau bisa menjaga pandangan dari kemaksiatan berarti kita adalah iffah. Jelas lagi. Yang pertama akhlak, yang kedua keseharian kita. Eromanika harus kita. Jadi mau tak santri niku TV, boleh bersampan pah niku TV tak timate. Ya napa kita ben tak santri. Setan punten boleh bersampan bisa ngaji. Yang apa lagi? Yang ketiga pergaulan. Yang nomor 4 yang paling mendasar sholat malam. Itu santri. Jadi kalau santri itu harus bisa menjaga sholat tahajud kalau tidak dalam keadaan sangat sibuk. Nikah santri. Jadi santri nikah itu bercetak santri. Yang pertama akhlaknya harus beda.
Yang kedua, keseharian kita, baik dari cara berpakaian, cara neneng, cara nak akulih. Yang ketiga, pergaulan, bahwa santri itu terbatas pergaulannya karena kita adalah santri. Benih tahu lihat kanca cek boleh pun sampai produk paling banyak kanca nih karena kenal kapinya menteng yang mau kanca produk ini kapah yoga kapi kapan buk semua celeng belanga deh kapan buk semua rinjong kelandur deh kan deh benih produk ini kan nyamai yoga kapi gue lambai kocak hulil kayak ini mulai ke rumah gue lepas hati ke lele orang pan minta nomor HP minta anu meretat deh kok pas itu les hulil lele ambu jual lele gue lepas pas terkenal hulil lele Mending kan nyaman kan bau kebi pasti tahu oke ada saya tahu terus kadang wah singkat telok Zafila Zahroh Laila juga Zafila nggak apa-apa buat komunitas seperti itu tapi harus positif ya. Yang pertama akhlak, yang kedua keseharian kita, yang ketiga jaga pergaulan, yang nomor 4 kalau santri itu harus bisa bangun di tengah malam. Itu adalah jadi santri yang tidak akan sama dengan yang tidak santri. Aslinya bagi selain pada juga malam deh makanya sampai santri juga malam atau tahajud karena apa tahajud nih kami harus kalau santri ternyata ulama menyatakan ciri-ciri nareng laki nikah soleh ben orang bini soleh ini kesitung siapa ulama ahli aja ke malam jadi sampian nikah engkau orang bini soleh apa aja tak usah tanya lagi kau orang mun sampian ahli jaga malam berarti sampian nikah soleh selake engkau orang laki soleh apa aja tak usah tanya lagi ke guru namun sampian nikah ahli jaga malam apa yang tahajud berarti sampian nikah soleh. Bodi juga malam terus kadang menyata tahajud yang dari rumah paket gratisan pankultu habis bukan benih. Jadi kita harus beda dengan yang bukan santri. Yang pertama apa? Akhlak. Yang kedua keseharian kita harus dijaga. Yang ketiga pergaulan kita harus dijaga. Yang nomor 4 usahakan ahli sholat di malam hari. Apa itu? Sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, duha. Kan tak usah pesen menduhakan siang deh. Thank you. Maka namun santri nikah makin malaikat keton ketuang santri ada apa? Sholat sunat duha ini kan dua angkan tuh kece engkina Allahumma inkan rizki fis sama'i fa anzilhu ya Allah kalau rizki saya ada di langit turunkanlah wa inkan fil ardi fa akhrijhu kalau ada di bumi keluarkanlah. Kalau santri sih bisa doa ya mun lainnya tak bengan wa inkan ba'idan fa qarribhu mun jauh pasuma aki wa inkan haraman haram pahala laki binakan anak kayak mayo tuh Allahumma in kana zawjati fis sama'i fa anzilha wa in kana fil ardi fa'atliha wa in kana ba'dan faqarribha ya Allah wa in kana wa in kanat wahidatan fa'akthirha nek bini ngadu ya Allah kalau dia bukan jodoh saya jodohkanlah saya dengan dia kalau saya sudah dijodohkan olehmu dengan orang lain gagalkan perjodohan ini ya Allah dan jodohkan dengan dia. Kalau dia sudah dijodohkan dengan orang lain bunuh jodohnya ya Allah dan jodoh can malaikat can buka colok gitu oke jatuh apa maksud itu cuma satu lagi walaupun ini santri saya sampai yang Tuhan tak nih kadang nak apa yang sholat ekonomi ya kalau santri bisa maksa nggak nih kemudian lain tak boleh kan maksa ke pengiran oh sampai pun haram ya halal tapi tak pernah apa sih dah ayo kita bangki. Jadi kalau sholat malam sudah dijaga insya Allah duha lebih eja keserang santri mudah-mudahan bisa diamalkan. Saya ulangi dari awal lagi ya sebagai kesimpulan ulama mulia sambian boleh lekuk malam. Yang pertama santri itu ada yang menyatakan san al-insan 3. Jadi kalau santri itu harus mempunyai 3 hal yang tidak boleh tidak. Yang pertama iman, Islam, ihsan. Yang kedua ada definisi santri itu secara terpisah dari segi hurufnya sen, nun, ta, ra, ya satirun anil uyub naibun anil masyayikh taibun anil dhunub raghibun fil akhirah ya'muru bil ma'ruf wa yanha anil munkar iyanya ya ya'muru bil ma'ruf itu. Yang ketiga ada yang menyatakan as-santri bisyahid hadi may yaqtasimu bihablillahil matin orang sesambung nak kuat dek guste makanya bulan di cerita lek bulan cerita setuju gitu maka tak setuju aku nak cerita bulan mereka kita gula mau cara kontuk biasa ni gula kau cerita aki bahwa santri nikah orang ada bu Allah nikah kalau sudah Allah yang menjadi ucapannya itu tidak bisa dikejar dengan argumen apapun makanya orang buat lambat nikah mulia tak kerok yang Allah dengan lambatnya kan tidak boleh dia guna Allah ada ni kata lagi Allah apa Quran itu astaghfirullah tapi yang lambat ni kan makin oh canggak ni kan lambat ni luar biasa para tu Allah tu bujuk
Makanya Bangkalan ini kepada pujuk 40 beluk, situ kau dan 40 beluk. Berarti satis itu pujuk kapi aja, mati itu pujuk, mati itu pujuk. Percis bani motor dah, mati itu jeruk kong, mati. Ada pun saya itu terjadi lagi. Orang lambat ni kan terus loros. Malah orang lambat ni kamu mesen ke santri ni, kamu pesen aja mata orang lambat. Yo, untuk di santri je saya ngakan penyaman, pedung patobu, ngaji pak orang. Tanggi, teman dia yang santri sini kemudian. Orang dulu itu kalau pesan kepada santri, nonton lazimul jamaah wal mutawal. Anak sini kau yang lambat. Yo, untuk di santri dia ngakan penyaman, pedung patobu, ngaji pak orang. Maksud tak ngakan penyaman dak remah mun tak tegecek lapar aja ngakan. Orang ni kemun cek lapar make kok gereng nyaman. Terus kadang nak bini ngocak karena engkau cek dengan ngakan rang-rang mie lempo. Mara kena pulang ngakan rang-rang ku kengku tambu sekali. Cek dengan king antri mandi le kesari ni mak tak abi du bedo. Iya bukti bukul. Kalau santri itu cari lambat cong, saya nggak mau teti santri, saya nggak cong, santri aja ngakan penyaman. Maksud tenakan penyaman dak remah, mun tak cek lah, pada cek ngakan bode terakat tadi cek mun santri. Jelas lagi. Makilah kok aja mun kenyang tak kira nyaman, makilah kok sapi mun kenyang tak kira nyaman, king makin kok gerang mun lapar, dak remah saya buka, iba gemet, haram karo peri kasih tak luang. Nomor 2, tedung patobuk. Tedung patobuk dak remah, tedung sekejap lah, arab apa? Tobuk lah dengan ke. Tidak usah banyak, bunyi pas santri tidung kol beluk juga kol beto. Santri ni kak tedung pokol 10 kol 2 juga. Aku mi, mari nanti tidung boleh ya apa? Ada hajud. Ngakan penyaman, tedung patobuk, senumar telok ngaji pak orang. Maksudnya ngaji pak orang, ngaji oleh selemper korang nambai boleh. Oleh di lemper ki korang kena ngaji boleh. Ngalak kita Fathul Gharib ki korang, ngalak Fathul Mu'in ki korang, ental ke Fathul Wahab sengkah buka Fathul Izar lebu desen kan boleh guna santri ngaji bah boleh guna tul oyun bah ibu cebik ke tibi rok markaman cagilak benih tak oleh baca ku benih bakto nagalu wis. Jadi santri itu mayak tasmu bihablillah, orang yang lisannya itu selalu kepada Allah. Makanya kalau orang sudah Allah tak bisa etabeng dengan argumen apapun. Saya sering cerita, saya ceritakan lambat ni kepada santri, makin pun badu santri. Lambat ni kepada santri, kamanto bi situng goreng. Kebetulan seorang ni kamanto na 2, situng amanto santri, situng amanto sarjana. Mending sarjana sampean. S1, S2, S3, S4, S5, S3, S1, SS dulu. Terkadang bah ngele ke Jakarta bah tak boleh mun titel beni doktor, profesor, pro olah, pro tahunan, pro sekila. Ila grup aja lah. Le semat tua di senengan kaman to sarjana. Arapa? Acula anak-anak sama tua na dasian ning tengetas. Mun santri kan karo bacaan jeung gu yo bu. Bocah kita celeng mi ra ka pingak tandi deh. Oh kita putih yang bontor kadang mungkin lakote titi goning. Kita pe kope, ya kan biasa santri ini kan biasa kelampi kombe seminggu sekalian deh. Jadi saya tua tak pada seneng dak kaman to saya seneng dak kesarjana. Akhirnya saya tua aja rencana dak remacarana sesantri mak letodus. Akhirnya ada kayak pertanyaan, itu berpertanyaan saya masalah umum biologi. Mau tanya hukum deki aja bisa. Akhirnya aku beri pertanyaan, pertanyaan berkaitan dengan biologi. Iya, mau santri tak kira tahu jawab. Ketika santri ben sarjana apa lo ngatko pah ngucap, jong. Keluk jong, engkau tanya jong. Apa jong setiap hewan seleer rajia lanceng, aji mau nyene lebih nyaring etempeng hewan seleer pandu. Contohnya banyak, ngak. Jabil dak kenyot. Oh, tak ibu beliau pada lalau kuna gana. Akhir sarjana nyempit. Setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan fibra. Semakin panjang leher maka akan semakin panjang pita suara di leher itu, sehingga pantulan suara akan lebih leluasa pada pita suara yang semakin panjang, sehingga binatang yang lehernya panjang akan mengeluarkan suara yang lebih keras dibandingkan binatang yang lehernya pendek. Contohnya banyak, ngak. Jangan tuan hebat. Hari pun santri tak kira aja bapak. Akhirnya tanya ke santri, muncang kakek apa jawab na congki furuju. Kini lebih Allah Ta'ala tang tenang ni santri Allah lesan na Allah aji jum na jalan jangan mikro bi Allah Ta'ala
engki tak seteja matuah selanceng leer ni kamu nyina nyaring bentak seteja saya leer pandek mu nyina tak nyaring bede hewan ni ke leer lanceng tentak nyaring mu nyina jerapah bede hewan ni ke matu beni karo lanceng leer lah nikah mari na cetak leer kapi olar ruai kan mari cetak leer kapi aja ante itu musik mabengkong musik madodo dan siapa sih tahu bengkong olar mayu tak tahu kalau mari cetak leer kapi kesamu namunyi piak-piak benih onar saya amunyi teko saya kekek saya kakan samunyi bentak seteja hewan ni ke saya pandek leer ni kemunyin tak nyaring bede hewan ni ke benih karo pandek leer matua ni ketandi leer keng munyi na nyaringan selanceng leer apa tuh kata matua bung ay tak mau katakan nyaring munyin apa nak boleh kata aja bah beda kata santre jadi bok saya abon lagi na beda tay jiku tak beda di mana hewan lain ular santri beda ada banyak santri beda belum kata santri banyak kayak sampai makin boleh kita makin kata sudah tiga ya berkata kata aja aku tak santri patut le tek kumun sabar tempo na aing banyak ku tak patang sampit ngaji kata saya bun bara ngice tato so dotu tato so dotu jadi melain daripada hewan sing ngaji karo kata tato so dotu tato so dotu aja saya bun bara saya bun temor aja katang bek semua ustad ngarang ngice ing puntu ing puntu ing puntu saya bunda aja nindek yang tak ada pak ing jadi saya mikir matuan oh iya ku kata udah kata podus matuan kececong melekung ku atanya sudah katang gitu mentanya hewan beda katang gitu atanya sudah katang melekung akhirnya kelekun ketika aku long boleh mantonak matuan aku pertanyaan boleh mun tidak katang tumpes mun setika ke cong hari ku andi pertanyaan boleh cong arah apa nak ya setiap hewan boleh beda katang boleh dukira arah apa setiap butombuan setombu ya tingli kilina aing aja lebih julu etem pembutombuan setombu tempat setada aing contohnya kangkung dong kangkung dia mun tombu ya tingli kilina aing dulu keng mun tombu tempat setada aing salah tak dulu kangkung dia mun parlo mati jawab bisa ahli biologi setiap tumbuhan itu membutuhkan serapan air dari akar sehingga apabila ada air yang bisa diserap oleh akar dari tumbuhan itu maka tumbuhan itu akan semakin lebih subur dibandingkan tumbuh-tumbuhan yang tidak punya serapan air dari akar oleh karenanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di likilinya air akan lebih subur etem tumbuh-tumbuhan setumbuh etem pas setada air oh belak pun serjana mun santri tumpes tak kira tahu kaki saja akhirnya aki ke santri mundang kakek apa jawab na jongki buru masalah kangkung dah betul korip kan ada babul kangkung ya nyampir santri keng lebih Allah Ta'ala bi Allah Ta'ala boleh beri taklim hari cakap santri calon ngocer kalau bi Allah Ta'ala di bapak pun jawab Nabi Allah Ta'ala engki matuak tak saja je setombu tingli kirina aing ni ke julu bentak saja je setombu tempat setada aing ni ke tak julu bukti apa jong oh bu ni matuak lantar kau bu nak kena benter ya itu ada santri ada apa bu oh bu nika matuang nika mun sampai tak ikut teng setahun dia pak gentengan itu mun sampai 3 tahun tak ikut teng dia pak ketongkang oh bu nika tombu cetak nika tidak dikilina aing nggak matuang kayak ngobu nika mun tak ikut teng lanceng sarang padahal tombu tempat tidak dikilina aing mun tak percaya matuang coba bi sampean banding lagi ben obu si tombu ting dikilina aing ini aku pang apa cong obo si tombu tingli kilina aing bulu kecaknya matua mikir apa kayak gitu boleh pentong benang kuari ya sekali wah tempat kering apa dia nak dibajak sarah dengan aku cak macam mari bontuk kan itu sini kumiknya kumiknya santri dok bulu kecak cong engki matua bulu kecak nikah tombu tintengan
retina tinggal ya kalau teman kering karena mun kering orang tak bisa gitu mungkin makanya tunggu anggota badan selalu baca ini kedua nomor situng cila nomor dua retina tinggal dua ini ke tempat aing itu karena mun dua ini ke kering ini tak bisa gitu keng cuman bulu kecek begitu bujit ing tengah aing toman beda orang pulang umur 100 tahun bulu kecek lancung ke babad tok selama di siapa kena soroy ada orang makin lancang umur nggak napa pak pun ni kata ada selanjang ini bangki padahal tumbuh ting retina retina ni kata tuman cecer dari aing tak tuman kesap keng tuman matua bagi tumbuh ting legilin aing pun tentak lancang sementara si cetak tidak legilin aing lancang nakin kunteng pun bulan mun tak kunteng lancang matuan oh iya jago kau le bulu kecek di teman selancang le makanya munding mantan ku tak terkadang nakin nambah bulu kecek pasangan deh mun mantan ben dan centar ke pasar ngopi bulu kecek pasangan lepur pada ketip pada tahu saya pilih musim loh cagil dah grup nak akhir ya artinya apa kalau sudah Allah yang menjadi sandaran maka manusia itu tidak akan salah makanya santri mayya'tasimu bihablillahil matin ke Allah dan itulah tujuan santri dari Allah kepada Allah kita akan kembali minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan kulane kedema ben sampean dari tanah bekal abali ka tanah ben cekal cekeh dari tanah artinya dari Allah abali ka Allah dari tanah abali ka tanah ben bekal cekeh dari tanah makanya mukir pikir ayat ni kekule ben sampean ben cobik asli sapa posa kalian tangki manusia ini kan digabai dari tanah kalau tanah saya gabai macam-macam mun kayak kiai Babu Salam ni saya gabai dari tanah gelis nyai Rupiati dari tanah gelis mangkan ratin mangkan guanteng konding mun kuda ni dari tanah kopi Allah cagila pada kopi ni pun kakek wah orang kopi aja lebih TV ini yang pertama yang kedua santri itu wayattabi'ur rasulal amin apa itu harus mengikuti Rasulullah apa yang pertama dari Rasulullah yang harus paling diikuti akhlak makanya orang-orang kafir itu ketika diceritakan Al-Quran orang kafir menolak ketika diceritakan Allah orang kafir tidak menerima tapi ketika diceritakan Nabi Muhammad dan akhlaknya ditulis dalam satu buku Muhammad is super leader super teacher orang-orang kafir menyatakan oh Islam is the single one the true religion the behind of good aku apa yang nggak sih ngerti artinya kakek apa artinya aja kakek tahu engkau tak tahu ya sementing apalkan lah gaya gitu ikut Rasulullah makanya akhlak ini yang pertama santre mak kita pati alim kita mun akhlak bagus di orang yang pinter pabanyak kita pak apal kapi keng mun dan badan elang kita pesenyak banyak guru nek coba agi di orang makanya saya nggak peleman pertama gula jaga akhlak ini almater pondok pesantren nggih yang nomor 3 wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahin santri itu jangan menoleh ke kanan jangan menoleh ke kiri artinya santri itu harus fokus dengan masa depan kita apa itu akhirat nggih benih tak oleh katunya benih tak oleh tapi kutuh sekedarnya mun putu atole kengca atole to makanya manusia ini kayak Allah ibriin leer maksud leer orang ini ke fokus ke ada akhirat sekali-sekali atole makanya ibriin leer orang ini ke munda leer pahinga robot tak bagaimana kan robotnya manusia kadang makanya manusia itu enggak oleh Allah paringin leer mak dia bisa atole sokok ibriin dua ingin pelancong bisa berkah bisa jalan launan bisa kaireng bisa kebudi karena makhluk Allah selain tak bisa kapi beda makhluk ini cuma bisa jalan ke ada itu kenapa kata boleh mulai dia teman nemu kata jalan nyorot ya enggak mun badi nak berarti keng sadar tak beres katanya teman nemu beda makhluk Allah ini cuma jalan kaireng itu ada tak bisa kebudi tak bisa apa beledang di bawah dia beledang jalan ke ada makanya beledang lo teman norok lomba gerak jalan langkah tegak maju jalan tak tahu beledang ya cakaro kaireng ke kanan kaireng ke kan gitu beda hewannya cuma bisa jalan makhluk Allah kebudi cok apa rot sorot apa bahasa Indonesia sorot rot sorot ada bahasa Indonesianya undur-undur penghuan dulu ya memang sebagian ada bahasa Madura gak ada bahasa Indonesianya beda nyapo apa bahasa Indonesia nyaput nyalip oleh pun bunda ya saya tadi asal sapang kursep ya beda kan di bahasa Indonesia bunda ya di bacu di basai di kursep di banting aki ya beda kan
api bahasa bunda ya. Ada nyapo, ada bahasa Indonesia nah. Cuduh ada bahasa Indonesia nah. Jod, udah ya le. Engkau mana pijat ke kaki ku tak apa cuduh le. Apa? Munda selok cuduh tak bermuka kaki si cuduh kok. Saya kalau pijat sama kamu jodoh deh. Ngandung kaki. Kan orang je beda, aduh kon je cuduh beda saya tak cuduh. Saya kalau ke sana jodoh. Bis, jadi itu adalah santri. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu dari definisi, maka kita bisa mengamalkan isi. Kan sedikit kapi bagi kitab kan sih. Semua kitab itu pasti definisi. Apa yang dinamakan sholat, kulluma, apa? Muftatahatun bit takbir, wa muhtatamatun bit taslim, aqwalun wa af'alun wa arkanun. Setiap perbuatan yang diawali dengan takbir lalu diakhiri dengan salam itu adalah sholat. Sehingga dari definisi itu nanti ada jamik manik. Kalau kata santri bisa memasukkan, bisa mencegah suatu untuk tidak bercampur dengan definisi. Begitu juga dengan santri, untuk jamik manik dengan yang bukan santri, maka santri butuh definisi. Yang pertama, ada tali yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah dan istiqomah di tempatnya, wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahid. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu. Ya tahun datang muncung boleh wak. Ayo pamari orang. Majek berani bentang bini kaki lek. Aku orang. Ini maksud tentang bini yang engkau mau ngacir sama macam bini orang kali. Jadi ini ada sesi tanya jawab Ustaz ya. Jadi silahkan bertanya, kalau nggak tahu tidak saya jawab. PR buat saya. Ijo tahun datang mau tahu saya jawab. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu meskipun sambil kerja, meskipun sekolah ini kan sudah ditulis ya. Jangan dihilangkan. Mudah-mudahan ketika kita sudah tahu apa definisi santri, kita bisa mengamalkan isi dari santri itu sendiri sehingga kita tidak kehilangan identitas dan tetap pada posisi yang sesungguhnya sebagai seorang santri. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Iya, seperti itu yang disampaikan beberapa kalam-kalam hikmah dan insya Allah menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat buat kita semua. Namun sesuai konsep acara akan ada sesi tanya jawab, maka saya akan membuka 3 kesempatan, artinya santri putra, santri putri dan alumni. Ya, mungkin dari santri putri dulu. Oke, itu kemudian santri putra. Ya mungkin nanti setelah ini ditunggu ya santri putra atau alumni. Silakan dari santri putri sampaikan nama dan asrama dan kelompoknya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, perwakilan dari Asrama Al-Latifiyah. Pertanyaan saya, di era globalisasi ini sangat banyak sekali para kiai atau para ustadz-ustadz yang berceramah di YouTube. Maksudnya memiliki konten seperti di sosmed-sosmed dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita membedakan ustadz tersebut benar atau salah? Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab sareng Kiai. Baik, makanya santri itu adalah seseorang yang ngajinya punya sanad ya. Jadi kalau santri itu ngajinya jangan ditaba ya tubuh youtuban, jangan. Harus, makanya kita punya sanad ya kan. Coba kalau kita ngaji Fathul Qorib sampai ke Adi Suja kita punya sanad.
dari guru kita an syaikhih, sehingga kita tahu bagaimana dalam bab masalah tayamum dan juga wudhu. Kita yang pakai sanad itu kalau tayamum gini-gini, tapi di sanadnya ada yang seperti ini. Kenapa? Karena ternyata debu itu ketika menempel di bagian yang ini, tapi tidak di bagian ujung-ujung jari kita, atau di asabi kita, atau di unmulah kita dalam bahasa santri. Makanya di sebagian sanad ada yang setelah tayamum itu dari muka tangan, lalu ada seperti ini. Orang yang nggak ngajak kan ketawa seakan-akan ini apa gitu kok ada seperti ininya. Padahal kalau di sanadnya seperti itu. Nah, untuk membedakan, makanya ada istilah man lam yakun lahu syaikhun, barang siapa yang tidak punya guru, fasyaitonu syaikhuhu. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaitonu syaikhuhu. Orang yang tidak mempunyai guru, maka setan adalah gurunya. Artinya apa? Orang yang tidak mempunyai filter dari ilmu pengetahuan, maka semua ilmu akan masuk kepadanya dari apa yang dia ketahui, sehingga dia tidak akan bisa membedakan antara ini yang NU, antara ini yang tidak NU. Kan kita ini kan sebagai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda pemahamannya dengan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau kita nanti kita ada kiai di YouTube, mana yang benar? Kata satunya tarawih itu 20 rakaat, satunya mengatakan yang benar cuma 8 rakaat. Ini mana yang benar? Orang yang tidak mempunyai guru secara muwajjahah, dia tidak akan bisa membedakan mana yang benar, yang 8 atau yang 20. Kita yang pernah dari pesantren pasti akan tahu, oh yang benar yang 20. Kalau orang lain protes, "Tat, sampean kok tarawih 20? Kalau di akhirat nanti yang benar 8 bagaimana?" Jawab saja, "Enggak apa-apa, saya tarawih 20. Kalau nanti yang benar 8, engkau oleh sosok 12." Enggak, ada kitabnya. Saya punya kitabnya. Ternyata tarawih itu 20 rakaat ditulis oleh Gus Qayyum Lasim, itu ada. Jadi semua hadisnya ditulis di sana. Makanya yang pertama, untuk mengetahui yang benar dengan yang tidak benar itu harus dengan dasar ilmu dari pondok pesantren, harus pakai sanad. Kalau kita bukan orang pesantren, tidak akan bisa membedakan. Makanya banyak orang-orang liberal atau di luar itu mempunyai pemikiran yang tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ajar dari pesantren, ajar dari buku, salah satunya juga belajar dari konten YouTube, sehingga yang dia pelajari belum tentu itukah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang tidak. Paham adik-adik ya? Makanya untuk mengetahui itu, kita tidak boleh tidak harus mempunyai dasar ilmu yang bersanad. Santri, insya Allah kita bisa membedakan. Masa mun keluar gunaku bersama cak akia bejangki majid haram bah norak sambian. Coba kan lah, kenapa kok tahu itu pasti salah? Karena kita ngaji di pesantren ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, dan itu tidak sama dengan pegangan kita di pondok pesantren. Kalau tidak sama, maka saya ngocak jenggung pada benembi jak toro di kaki lai. Iya, meskipun surban pada ben Batman aja toro muntak pada ben saya ceraki di pondok pesantren, pasti keliru itu sesuai pemahaman kita. Meskipun kata mereka benar dan kita tidak mengejek mereka, yang penting mereka jangan menyerang kami. Kan di pesantren ini seragam semua kita. Kapi akonot, ya, tarawih kapi dumono, kapi atahlil, kapi amolotan. Tapi kalau sudah di luar sudah macam-macam. Tak usah di rumah saya, di sekitar saya, apalagi di Bangkalan. Bangkalan itu sudah ada ajaran yang nyeleneh. Itu sudah mulai memasyarakat. Di Bangkalan itu ada orang tak ada tahlil, tak ada molotan, tak ada kholat. Kalau di pondok kan sama semuanya itu. Bagaimana kita mengetahui itu salah? Kalau sudah tidak sama dengan guru kita Kiai Haji Babu Salam yang diajarkan kitab di sini dengan Nyai Hajjah Rukyati, berarti itu bukan kelompok kita, tidak usah diikuti. Jadi kalau sudah YouTube seperti itu, geser saja, lihat YouTube yang lain, klik Ustadz paling tampan se-Kabupaten Bangkalan, pasti keluar saya itu nanti. Makanya kalau kangen nanti klik Khalil Yasin, itu banyak Khalil Yasin, namun saya paling ganteng engkau jeleknya. Sudah bisa dipahami ya? Jadi harus punya dasar ilmu yang bersanad. Salah satunya pondok pesantren. Tanpa itu kita tidak akan bisa membedakan apakah itu benar atau itu salah. Apakah itu yang manhaj kita atau yang bukan manhaj kita. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah kita mendapatkan satu ilmu baru lagi, dan mungkin dari Santri Putra ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kesempatan satu kali lagi saya kembalikan ke Santri Putri. Alumni. Ya. Iya. Satu kesempatan lagi ya. Iya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muadzin sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Jadi begini Pak Yai, saya ingin bertanya. Seperti yang sudah antum katakan tadi, kita sebagai santri harus introspeksi diri, bahkan memang selalu introspeksi diri. Lalu bagaimana jika kita sebagai santri mempunyai peran atau sebuah tanggungan menjadi seorang pengurus, tetapi kita merasa belum pantas untuk mengatur teman-teman atau bahkan adik-adik kita. Jadi sehingga karena kita mempunyai perasaan itu, kita menjadi kurang tegas dalam menjalankan tugas, bahkan melalaikan tugas tersebut. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan panggil Pak Kiai, panggil saja Mas ya. Enggak, kalau Pak Kiai tua. Saya kelahiran tahun 90, saya masih umur 14 tahun sekarang. Istri masih satu, siap nambah 3 lagi. Yang berkenan silahkan ditulis 08233052. Baik, makanya kalau dalam kaidah itu sudah. Ya, Pak Kiai koncek tua nama Pak Kiai. Ya, kakak, AA gitu ya. Atau panggil saja saya abang, jual pentol ini. Likulli syai'in mustasnayat ya. Setiap sesuatu itu ada pengecualian. Kalau jadi pengurus dalilnya jangan itu. Jadi setiap dalil per orang itu beda. Dalil santri sama kiai beda. Jadi kalau dalilnya satu dalil kacau nanti. Jadi pengurus lihat anak-anak yang gak ngaji, astagfirullah, kalau saya nanti marah, saya juga gak pernah ngaji dulu, sudah biarkan saja. Budak kita sih ngaji orang. Begitu juga kan senikah. Jadi seorang kiai itu dalilnya santri adalah tanggung jawab. Jadi pemimpin itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini dalilnya pengurus atau seorang pemimpin, bahwa kita ini adalah pemimpin, yang mana pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Terus jaringan kompo tak ngaji, masa mun bodreng tak ngaji biko esoro ngaji, kompo tak ngaji. Loh, kalau jadi pengurus bukan seperti itu. Karena ma la yudraku kulluh la yutraku. Kalau tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Mun tak bisa ngaji to, abe, maka orang yang setak ngaji usah aki ngaji. Sehingga kuliah sampean ketika abe tak bisa bagus, pola mak bisa bagus orang lain. Paham iki? Coba dalilnya maling dengan orang yang punya harta beda. Kalau orang yang punya harta itu dalilnya harus fi hirzim misli, nyabu harta pada penjagaan standar. Maling dalilnya tak oleh ala ngeding orang. Ada tak oleh korup dalilnya ini. Mun pah maling yang punya dalil fi hirzim misli, pah orang seandi sing ngoca tak oleh ngico, ada tokar deki maling ngoca kaki kau tuh namun nyabuk apa bener cek apa bener kok gue kira keco ya salah maling dari le benih kak iya maling dari le kau maling tau le keco gede ngoreng kita mun tau le keco benih malingnya benih ya ini ngoreng nih kak. Jadi seperti itu, paham deh ya. Jadi kita itu harus introspeksi diri, harus menjaga diri. Itu bukan dalil pengurus, tapi itu adalah dalil personal setiap kita. Siapa? Setiap kita santri atau pengurus, tapi personal dirinya, bukan sebagai atas nama pengurus. Artinya pengurus ketua itu pengurus asli tak bagus untuk memperbaiki diri, tapi ketika bertugas kita tidak boleh seperti itu. Artinya bukan kok lambat bertak ngaji, nak tak ngaji turun jam kok lambat bertak ngaji, masa ini tak ngaji bahasa orang ngaji. Paham ya? Jadi likulli syai'in mustasnayat. Makanya setiap kaidah itu pasti ada mustasnayat, tapi hukum apapun pasti ada mustasnayat. Sudah, mungkin itu dia ya. Laki nyebut selake, nyebut selake boleh, bebas nyebut Pak Kiai pada mun selake, nyebut kacung tak apa. ya aku Pak kena kau gua ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saus Kiai. Kebetulan saya alumni dari Pondok Pesantren Mambul Ma'arif, keluar dari tahun 2009.
Dan kebetulan saya sudah beristri dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang putra. Ini bukan curhat. Mbak desa daftar ki muka ki kena. Benih gerogiai. Jadi dewasa ini kita banyak melihat berbagai komunitas katakanlah atau mania-mania yang lain, dan biasanya itu ada kegiatan semacam ini pondok Ramadan di alma mater kita dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sedangkan kita punya tanggung jawab anak dan istri di rumah. Nah, ketika kita menjadi panitia atau lain sebagainya atau diberi mandat untuk meramaikan acara tersebut, biasanya kita merasa tidak nyaman, baik kepada teman-teman se-alma mater atau bahkan lebih-lebih kepada kiai dan ibu nyai kita di pondok pesantren. Nah, dari situ kita karena merasa tidak nyaman untuk tidak mengikut kegiatan tersebut, mau tidak mau kita meninggalkan tanggung jawab kita di rumah sebagai suami. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana, apakah termasuk kita sebagai suami sudah menelantarkan atau menghilangkan tanggung jawab kita sebagai suami dengan mengikuti acara tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menyampaikan kepada rekan-rekan kita atau terlebih-lebih kepada kiai kita atau bunyai kita bahwasannya kita tidak bisa, karena dedikasi kita dengan menjadi alumni dan sebagai suami di rumah itu dedikasi kita sudah terpecah, Pak Kiai. Nah, bagaimana kita menyampaikan lebih-lebih kepada kiai bahwasannya kita tidak bisa gitu, tidak bisa ikut andil bahkan ya dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hilang orang kedem betul. Wajib baga saya gulang lagi. Nah, begini korang jelket nyelet biasanya. Begini, pertanyaan yang pertama sampean nyatakan, ketika kita melaksanakan tugas kepada pondok pesantren khidmah lil ma'had, maka kita menelantarkan keluarga di rumah. Apakah iya gara-gara membantu kegiatan di pondok pesantren kita menelantarkan keluarga? Kalaupun toh iya, batas-batas menelantarkan seorang keluarga itu kan ada definisinya. Iya. Jadi kita bisa menyatakan menelantarkan itu yang pertama tidak memberikan nafkah. Itu pun tidak memberikan nafkah, kita tidak memberikan nafkah di rumah tidak ada. Makanya dalam permasalahan khulu, perempuan boleh khulu, akad khulu kepada seorang atau fashun kepada seorang suami, itu kan syarat yang tidak boleh dilepas itu tidak ada harta suami sama sekali di rumah. Kalau masih ada tanahnya, ada apanya, itu perempuan tidak boleh fasakh, tidak boleh khulu. Karena apa kok demikian? Karena masih ada harta yang bisa digunakan, sehingga suami yang ada harta di rumah itu tidak bisa dikatakan dia menelantarkan istri meskipun suami tidak memberikan nafkah. Makanya ketika jenengan ke pondok pesantren itu sampai berapa? 3 hari. Masa 3 hari itu sudah bisa dikatakan menelantarkan istri? Umpama, kalaupun toh dikatakan iya umpama bisa menelantarkan seorang istri, maka nanti ada alternatif kedua. Apa yaitu? Ridho. Kalau berhubungan dengan masalah nafkah istri, nafkah itu bisa menjadi hutang kalau seorang istri tidak ridho. Kalau ridho bukan hutang namanya. Kan bisa seperti itu ya. Jadi untuk bisa kepada menelantarkan itu harus lama prosesnya, kecuali kalau di pondok sampai 3 bulan nggak pulang-pulang, itu bang toyib namanya nanti, bukan kalau sampai 3 bulan nggak pulang-pulang itu jadi bang toyib namanya. Dan itu pun mati. Jadi kalau bantu sesekali mungkin 3 hari nggak pulang, insya Allah tidak sampai kepada kapasitas menelantarkan keluarga. Nah, namun umpamanya kita punya tanggung jawab yang di rumah tidak bisa ditinggal gitu, bukan menelantarkan keluarga, nggak bisa ditinggal, mungkin suami istri sendirian punya anak kecil, itu kan kalau ditinggal 1 hari saja sudah kewalahan di rumah, mana jaga anak, mana bersih-bersih, tapi kan tidak sampai menelantarkan keluarga. Itu bagaimana? Itu alangkah baiknya nanti kita terus terang kepada guru kita, kepada kiai. Karena gini, alumni itu bisa dikatakan sambung kalau makolahnya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki itu ada 3. Makanya kata Sayyid Muhammad, su'ilatu ma bainana wa bainatul labina qira'atu awradina. Seorang kiai dengan alumni bisa dikatakan sambung. Yang pertama, qira'atu awradina, membaca wiridan-wiridan yang dulu diistiqomahkan di pondok pesantren di rumah dibaca lagi. Itu tandanya santri gabung dengan kiai tetap ada ikatan. Yang kedua, waddu'a ulana, mendoakan kiai dari rumah. Kita baca wiridan tapi sudah nggak sempat baca wiridan, bisa nggak doakan guru kita? Kalau kita nggak bisa, bisa.
Kiai punya program, mau bantu gak bisa, doakan dari rumah, mudah-mudahan program Kiai lancar. Itu sudah sambung sama Kiai. Yang nomor 3, wassairu ala manhajina, tetap pada eksistensi Kiai. Kalau Kiai kita hijau, saya hijau. Kiai merah, saya merah. Pokong jong cang Kiai merah, engkau merah. Kiai biru, engkau biru. Kelebunan jengkok nerok Kiai. Cang Kiai merah merah, cang Kiai biru biru. Maksudnya kak, semerah atosan, sebiru ketan. Lotoknya mana-mana. Jadi gitu, kalau umpamanya tidak bisa bantu, misalkan bukan masalah menelantarkan keluarga, tapi gak bisa ditinggal. Bini ketibi andi anak kini, Roma cirembong, mon bini tak tahu anak deki. Itu nanti akan menjadi doror. Alangkah baiknya terus terang kepada Kiai. Insya Allah nanti Kiai bisa mengerti hal itu. Dan insya Allah, tapi gimana tidak ikut? Gak apa-apa. Karena kata 3 tadi itu, kalau kita tidak bisa wasairu ala manhajina, gabung dengan Kiai pada program yang gak bisa, yang 2 kita lakukan. Apa itu? Qira'atu auradina wa du'a ulana. Yaitu ada dengan membaca wiritan-wiritan Kiai yang dulu diberikan Kiai, berarti kita tetap sambung sama Kiai. Yang kedua, wa du'a ulana, mendoakan guru kita. Kita gak bisa hadir, kita doakan programnya, mudah-mudahan sukses. Itu sudah sama dengan membantu bekerja di sini. Insya Allah seperti itu. Yang kedua, apa aku gitu? Mereka jawab apa? Oh ya, menjawab sekali. Baik. Langsung doa. Gak ada yang tanya mungkin mau nambah lagi tar? Pon, terakhir ya, gak apa-apa terakhir ya. Terakhir dari Santri Putra tadi gak ada. Ini pakai tab kan? Macam melanjang gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya delegasi dari teman-teman sekalian. Berdakwah di dunia sosmed itu tanpa sanad dan kurang jelas, Ustaz. Kiai. Dan para santri-santri pastinya sangat tahu dan paham tentang masalah ini, Ustaz. Lantas kenapa masih tetap saja buat konten seperti itu, Kiai? Lantas kenapa masih tetap saja buat konten seperti itu, Kiai? Kalau sudah jelas membuat konten seperti itu kurang jelas sanadnya. Baik, ini seakan-akan saya yang buat konten ini. Baik, terima kasih, saya jawab ya. Ini Mas Farhan, Han, ini kira ketemu lagi. Gini, kita tidak menyalahkan media dakwah YouTube dan semacamnya, enggak. Yang salah tadi di awal yang kita bahas, kalau kita mengaji kepada YouTube sementara kita tidak punya sanad yang jelas dengan ilmu yang kita amalkan, itu kita agak keliru. Gini ya, ngaji kepada YouTube itu enggak salah kalau kita punya dasar. Gini, kalau misalkan di sini Kiai Babus Salam mulang kitab Ramadan, sekarang sudah banyak loh kitab Ramadan itu, balag Ramadan itu dengan live streaming sudah banyak. Jadi yang nggak boleh itu kita tidak ngaji di pondok pesantren, kita yang nggak punya sanad, lalu kita ngaji kepada kiai yang ada di YouTube tanpa kita tahu ini betul apa tidak, itu yang nggak boleh. Meskipun lewat YouTube, kalau kita memang sudah tidak bisa lagi kecuali dengan cara YouTube dan kita tahu ini kayak benar, boleh kita ngaji. Contoh di YouTube itu ada mauidahnya Kiai Haji Maimun Zubair, boleh nggak kita ngaji? Boleh, karena kita kalau nggak lewat YouTube nggak bisa. Bangun sudah tidak mulang dari alam barzah sekarang. Iya boleh, jadi kita ngaji ke YouTube kalau memang itu adalah media satu-satunya, boleh. Kita santri dari Sidogiri mau balik Ramadan ke Sidogiri, kita nggak bisa, kebetulan di Sidogiri ngaji kitabnya pakai live streaming, boleh nggak ngaji lewat live streaming itu? Boleh. Jadi yang tidak boleh itu, makanya tadi man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu, itu kalau kita tidak ngaji kepada guru dengan sanad lalu kita ngaji kepada sesuatu yang belum jelas. Makanya kalau di YouTube itu kan banyak jelas ya. Jadi kalau kita langsung ngaji, kita ngaji sama Gus Baha lewat YouTube, boleh apa enggak? Boleh, karena kalau mau ngaji langsung nggak bisa kita sama Gus Baha itu. Nomor situ tunggu ngongkos. Nomor 2 tak tahu Gus Baha berada di mana. Iya. Nomor 3 belum tentu bisa tempona ngaji. Kalau Gus Baha pah tempona aman tanah numpamana kan tak ngaji pakai Pak Gubeng Kona. Jadi kita tidak menyalahkan media itu, tapi kalau kita menggunakan media tanpa ngaji kepada guru yang bersanad, itu yang keliru. Makanya alhamdulillah adik-adik ini sudah ngaji dengan kitab yang bersanad.
sampean kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada pengarang kita, bahkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita ngaji kepada media, kita bisa memilah ini tidak sama dengan kiai saya, ini sama dengan kiai saya. Yang sama kita ambil, yang tidak sama tidak usah kita ambil. Makanya dalam makul YouTube itu masuk kepada makalah Sayyidina Ali, undur wala tandur. Jadi kalau nanti makalah kapi kena. Jadi dalam permasalahan mengaji di YouTube, Allah baik buah kita halang kok biarnya. Jadi bukan masalah YouTube-nya mas, tapi masalah isinya, bukan tekstualnya tapi esensinya yang harus kita perhatikan. Kalau isinya bagus, ini kiainya jelas gak apa-apa kita ngaji. Kalau memang itu satu-satunya yang mun kiai kan tumolang sampean mak semak bah dibungkono ngaji libat live streaming kan namanya itu kurang tata krama ya. Tapi kalau memang jauh gak apa-apa, jelas ya, jelas seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini ditutup dengan doa. Ngereng pas tutup aslinya coba tak teman nutupan tukang buka ngedok gue lagi pengajian lah tukang buka Fatihah dulu. Waktu Pak Santri apa dinda dia ini bayar di endorse kapiran dia. Baik, ngereng tutup kena bentuk A. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi pertemuan yang barokah, meskipun sambil gajah nyuwun saporah tapi barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung, atau kurang sopan, atau tak pantas nyuwun saporah aki.